إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa kekuasaan tertinggi, kekuatan terbesar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, sebagai seorang muslim, ketika kita mendapati kesulitan, ketika kita mendapati tantangan, ketika kita mendapati cobaan, maka kita menghadap dan memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, banyak dari kita, banyak dari saudara-saudara kita umat Islam meremehkan dan mengkecilkan nilai dari doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sepanjang sejarah hadirin sekalian, para nabi, para sahabat, para ulama, ketika mereka menghadapi cobaan besar, ketika mereka menghadapi perang besar, mereka memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, kita lihat sepanjang zaman, dari mulai Nabi Adam, ketika beliau melakukan dosa, kemudian beliau meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan beliau taubat. Setelah beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan demikian Nabi Adam pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu hadirin sekalian, para nabi selanjutnya melanjutkan sunnah tersebut. Ketika mereka mendapatkan cobaan, kesulitan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat hadirin sekalian di dalam sirah nabawiyah, di mana Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijriyah, saat menghadapi pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah pasukan Nabi, kekuatan persenjataannya berkali-kali lipat daripada persenjataan para sahabat. Saat itulah hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW semalaman suntuk beliau berdoa tanpa henti-hentinya. Sampai di pagi hari, selendang beliau jatuh, sorban beliau jatuh, saking beliau fokus berdoa. Padahal hadirin sekalian, pasukan besar sudah ada di hadapan beliau. Saat itulah Abu Bakar As-Siddiq mengambil sorban beliau, meletakkannya ke atas pundak beliau dan mengatakan, "Ya Nabi, kafaka munasyadatu rabbik." Wahai Nabi, sudah cukup doamu wahai Nabi. Innallaha munjizu ma wa'ad.
Sesungguhnya Allah akan melaksanakan apa yang Dia janjikan. Maka hadirin sekalian, kita saksikan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ketika kalian meminta pertolongan kepadaku, yang dimaksud yaitu di perang Badar, fastajaba lakum, dan Allah mengabulkan doa kalian, dan Allah memberikan bantuan berupa malaikat yang jumlahnya 1000, yang dengan izin Allah umat Islam dan Nabi Muhammad diberikan kemenangan. Maka hadirin sekalian, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr yang menyaksikan perang Badar, dia mengatakan bahwa ketika kami berangkat, kami dalam keadaan sulit, kami dalam keadaan hina, dan ketika kami pulang, kami dalam keadaan sangat bahagia, dan setiap dari kami mendapatkan 2 unta. Hadirin sekalian, ini persis sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kalian dalam perang Badar, wa antum adillah, dan kalian dalam keadaan hina. Hadirin sekalian, jika kita membaca Al-Quran atau kita sudah khatamkan berkali-kali, barangkali kita melewatkan satu kata ini. Hadirin sekalian, adillah. Apa makna adillah hadirin sekalian? Adillah bermakna hina, yang artinya kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kita menghinakan diri kita, kecuali dengan kita menempelkan kepala kita di atas tanah, menghamba, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum adillah. Barulah hadirin sekalian, dengan demikian pasukan Nabi yang persenjataannya sedikit, prajuritnya sedikit, perbekalannya sedikit, jumlahnya 1/3 dari pasukan musuh, dengan izin Allah, beliau dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Dan setiap sahabat yang pulang dari perang minimal mendapatkan 2 unta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saksikan hadirin sekalian, selang beberapa tahun kemudian, di tahun ke-5 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menghadapi pasukan gabungan bangsa-bangsa Arab, orang-orang Yahudi, Bani Ghatafan, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 prajurit hadirin sekalian berkumpul mengepung Nabi Muhammad SAW. Saat itulah beliau berdoa hadirin sekalian, ya munzilal kitab, ya sari'al hisab, ihzimil ahzab. Beliau berdoa, wahai yang menurunkan Al-Quran, wahai yang cepat hisabnya, hancurkanlah pasukan gabungan tersebut. Maka hadirin sekalian, tanpa perlu berperang, umat Islam menang menghadapi pasukan gabungan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala rihan, menurunkan angin besar, dan juga pasukan yang tidak terlihat, wa anzala junudan lam tarawha, dan dengan izin Allah umat Islam mendapatkan kemenangan dalam perang Ahzab. Demikian hadirin sekalian, dan Nabi Muhammad hadirin sekalian mendoakan bukan hanya pasukan yang beliau berperang di dalamnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat bernama Abu Umamah. Beliau berminta doa kepada Nabi, wahai Nabi, doakan aku agar wafat fi sabilillah, doakan aku agar mati syahid. Namun hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda, tidak, aku doakan kamu agar kamu selamat dan kamu mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta perang. Maka hadirin sekalian, Abu Umamah dengan izin Allah, beliau pun selamat dalam perang dan mendapatkan banyak ghanimah. Demikian hadirin sekalian, dan di banyak perang kita temukan para pemimpin-pemimpin Islam, sebelum mereka berperang, mereka mendahulukan doa daripada perang. Salah satu pemimpin Islam yang terkenal, Utaibah bin Muslim, yang membuka negeri-negeri di India, bahkan masuk ke perbatasan Cina hadirin sekalian. Dalam riwayat disebutkan ketika beliau akan berangkat, beliau bertanya, siapa yang ada di masjid? Maka ketika dikatakan bahwa si fulan ada di masjid, beliau mengatakan, sungguh
telunjuknya si fulan yang sedang ada di masjid, doanya si fulan lebih aku cintai daripada 30.000 kuda. Demikian hadirin sekalian, betapa besarnya, betapa kuatnya, betapa dahsyatnya doa, tetapi banyak dari kita meremehkannya. Karena itu hadirin sekalian, apapun yang kita inginkan, sesungguhnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Mungkin sebagian menginginkan harta, maka kita lihat Nabi Muhammad mendoakan Abdurrahman bin Auf, dan kita dapati kekayaan beliau sangat besar dan tidak ada habis-habisnya. Ada yang menginginkan ilmu hadirin sekalian, maka Nabi Muhammad kemudian mendoakan salah satu sepupu beliau, Abdullah bin Abbas. Beliau mendoakan, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir. Dan dengan izin Allah hadirin sekalian, Abdullah bin Abbas kemudian menjadi salah satu sahabat yang paling alim dalam Al-Quran, yang dijuluki sebagai turjumanul Quran atau penerjemah Al-Quran. Seluruh tafsir beliau pahami, seluruh makna dalam Al-Quran beliau pahami, dan beliau dianggap sebagai ulamanya para sahabat. Dan dalam banyak riwayat hadirin sekalian kita temukan para nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak permintaan. Seperti Nabi Zakaria, ketika tidak mendapatkan anak, beliau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria dalam riwayat hadirin sekalian usianya sudah lanjut, rambutnya sudah memutih, tapi belum punya anak. Maka saat beliau sedang sholat di mihrab, dipanggil oleh malaikat bahwa Nabi Zakaria diberikan kabar gembira mendapatkan anak bernama Yahya, yang selanjutnya juga menjadi nabi. Maka hadirin sekalian, apapun yang kita inginkan, sesungguhnya kita dapat memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Iz qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Saat Tuhan kalian mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Salah satu nabi hadirin sekalian, Nabi Sulaiman, beliau meminta kekuasaan. Dalam Al-Quran diabadikan, beliau berkata, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikanlah aku kekayaan, kekuasaan yang tidak layak diberikan kepada selainku. Maka Nabi Sulaiman hadirin sekalian kita saksikan, bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan, bahkan angin, bahkan jin pun ditundukkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Semuanya menghamba dan menjadi rakyat dari Nabi Sulaiman. Maka hadirin sekalian, saat kita berdoa perlu kita ingat satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ijtama'u fi sa'idin wahid yas'alu kullu minhum mas'alatan ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama dakhala al-mikhyatu fil bahr." Seandainya manusia pertama di antara kalian dan manusia terakhir di antara kalian semuanya berkumpul di satu tempat, setiap orang meminta apa yang dia mau, apa yang dia pinta. Kalau kita perkirakan jumlah manusia hadirin sekalian sekarang sekitar 7 miliar. Jika kita lihat ke belakang mungkin bisa jadi puluhan miliar jika seluruh manusia dikumpulkan dan semuanya meminta apa yang dia pinta, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah, kecuali seperti satu buah jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat lagi, tidak berkurang dari air laut tersebut sedikit pun. Demikian hadirin sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Gaza saat ini sedang mendapatkan banyak cobaan. Mereka dibuat kelaparan, kesulitan mendapatkan minuman, air bersih, makanan dan lain sebagainya. Dan barangkali tidak banyak yang bisa kita lakukan. Namun tentu saja doa kita
maka tentu saja munajat kita untuk saudara-saudara kita tentunya akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan juga memberikan keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita perbanyak lagi doa-doa kita untuk diri kita, untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, masa depan kita, termasuk umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qul lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر.